kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keburukan-keburukan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan, dan juga kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini, detik ini, Al-Fakir, ya, saya diberikan sedikit waktu ini. Ini nggak banyak-banyak, paling lama 3 jam. Gimana Kiai? Saya nggak sanggup itu. Lastu a'lamu wa ahsanu minkum. Jadi saya ini bukan yang lebih baik, bukan yang lebih alim daripada antum semua. Cuma memang kita sebagai seorang muslim, lebih khusus ya sesama murid dari Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, kita saling mengingatkan ya satu sama lain, sehingga kita dalam melaksanakan ataupun berthariqah ini sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ditentukan oleh Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani. Mudah-mudahan kita semuanya makbul di dalam thariqah At-Tijaniyah ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam agama ada istilahnya la ikraha fiddin, nggak ada paksaan di dalam agama. Artinya orang non muslim, orang kafir, mereka punya pilihan, nggak ada paksaan. Mereka mau masuk ke dalam agama Islam atau tidak, nggak ada paksaan di sini. Tetapi ketika seorang non-muslim menyatakan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinannya bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan mengucapkan syahadatain, maka otomatis ya orang non-muslim ini yang sudah mengucapkan syahadatain ini, yang sudah menjadi seorang muslim, wajib mengikuti aturan-aturan syariat-syariat di dalam Islam. Betul ya? Udah wajib sholat, udah wajib puasa juga demikian, zakat, haji jika mampu. Semuanya ini syariat-syariat Islam udah wajib. Padahal ketika dia belum masuk agama Islam, dia nggak wajib. Dia punya pilihan mau masuk Islam atau tidak. Kita juga misalnya pondok pesantren, ya. Ini guru kita Kiai Muhammad Bisraul Anak punya pesantren beliau. Ini ketika seorang wali santri atau wali murid akan memondokkan anaknya ya di pesantren beliau, ini punya pilihan atau enggak? Ya, punya pilihan atau tidak? Artinya bisa memilih ya untuk memasukkan anaknya di pesantren beliau atau tidak? Atau bahkan mungkin masuk SMP ya atau sanawiyah dan lain sebagainya, punya pilihan. Tetapi ketika udah daftar menjadi santrinya Nurul Tijani, maka otomatis harus mengikuti aturan-aturan, disiplin-disiplin dalam pesantren Nurul Tijani. Betul nggak? Nah begitu juga para ikhwan, akhwat, muhibbin kita di dalam thariqah At-Tijaniyah. Ya, di dalam thariqah Tijaniyah kita awalnya kita punya pilihan mau masuk thariqah Tijaniyah atau tidak, atau thariqah-thariqah yang lain. Punya pilihan semuanya. Bahkan tidak berthariqah. Tapi ketika kita sudah menentukan sikap ingin masuk ke dalam thariqah At-Tijaniyah dan dijelaskan syarat-syaratnya oleh seorang muqaddam, aturan-aturan di dalam thariqah Tijaniyah, kemudian apa aja yang menyebabkan seorang ikhwan ini lepas ya sambungannya, ikatannya dari thariqah Tijaniyah.
kemudian ditalkin, ya dengan talkin yang sahih, dengan sanad yang sahih, maka otomatis ya ikhwan ini yang baru masuk dalam tarekat Tijaniyah harus ngikutin aturan-aturan di dalam tarekat Tijaniyah. Ini yang disebut dengan ittiba. Ngikutin aturan-aturan yang udah ada di dalam tarekat Tijaniyah. Jangan bikin aturan sendiri. Di kadang-kadang kita ilmu belum seberapa, ibadah juga masih kurang mantap ya. 1 jam aja kita duduk udah kaki ini cantang apa namanya kesemutan ya. Kita mau bikin aturan sendiri dalam tarekat Tijaniyah. Nauzubillah. Jadi kalau kita ingin selamat dalam tarekat Tijaniyah, ingin makbul, diterima dalam menjalankan tarekat Tijaniyah, kuncinya adalah ittiba. Harus ngikutin aturan-aturan di dalam tarekat Tijaniyah. Ini para ikhwan sekalian, jangan bikin aturan sendiri. Nah ini kalau kita perhatikan para ikhwan sekalian, murid-murid Sayyidi Syekh Ahmad Tijani yang awal-awal ini, Masya Allah, mereka mayoritas ini wali-wali kutub. Bahkan Syekh Ali At-Tamasini, ya, beliau ini sebelum masuk dalam tarekat Tijani, kalau ingin ketemu dengan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, terbang beliau. Itu saking tinggi ilmunya beliau. Dan murid-murid yang lain juga punya kelebihan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam tarekat Tijani, ditalkin oleh Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, mereka semuanya tunduk, patuh, ittiba, mengikuti aturan-aturan di dalam tarekat Tijani. Makanya mereka makbul, mereka sukses semua di dalam tarekat Tijani. Semuanya sukses. Nah begitu juga para ikhwan sekalian. Kita kalau ingin sukses, ingin mantap, ingin diterima di dalam kita menjalankan tarekat Tijani ini,